Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 723 ayat 1. Tolong, oh Tuhan, sahatlah diriku, hakema Allahum bertolongan. Molodang, oh Tuhan, meringanan dia, diriku dan marar gabi. Kung pogos pedison, nanan sanang tahim, marsigang kung Tuhan sasudi. Ulan hukui hukandang bedirikon, togu-togu matu nature. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 15 November 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 20 mengatakan, "Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Aiganup na mangulahon narwa, hosomdo rohana dinatiuri, jala dang didapotton natiuri, asa unang gabe patar akka ulaun nai." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kegelapan bukan saja sebagai gambaran atau suatu pribadi, kuasa iblis, atau kejahatan. Menurut Alkitab, kegelapan adalah apa yang dipilih manusia agar mereka dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki tanpa diketahui orang lain. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, posisi pilihan kita adalah keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan. Allah yang Maha Kasih menciptakan manusia dengan hak untuk memilih. Di Taman Eden, Adam dan Hawa, Tuhan perintahkan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa juga Adam memilih untuk memakannya. Jadilah mereka dalam kegelapan. Kegelapan juga menunjukkan suatu tempat di mana seseorang menjalani kehidupannya mempraktekkan pekerjaan kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Orang itu sedang menuju suatu tempat. Alkitab memberitahukan hal itu dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan Yesus menyatakan para penyuka kegelapan menolak sang terang. Mereka ingin agar kejahatan mereka tetap terselubung, tak terlihat, agar mereka leluasa berbuat kejahatan. Wujud penolakan itu banyak, namun ciri mereka adalah sama. Ketika terang datang, penyuka kegelapan membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Kebencian pada terang adalah tanda keakraban dengan kegelapan. Penolakan terhadap terang adalah tanda bahwa kegelapan ingin terus berkuasa pada orang tersebut. Renungan harian ini menyinggung tentang dua respons berbeda terhadap kedatangan terang ke dalam dunia. Terang yang dimaksud
adalah Yesus Kristus sendiri. Bapa telah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yesus Kristus, terang bagi manusia. Dia bercahaya di tengah kegelapan. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Jadi, kedatangan Kristus ke dunia menempatkan semua orang dalam posisi yang sama-sama diterangi oleh Kristus. Persoalannya, tidak semua orang menunjukkan respons yang sama terhadap kedatangan terang itu. Pilihan untuk memilih antara terang atau gelap selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Bagi kita, Yesus Kristus adalah terang dunia, terang kehidupan kita, dan kita setia hidup dalam terangnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami membenci kejahatan dan hidup selalu setia dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 723 ayat 1. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.